Selamat sore. Pada tutorial kali ini, setelah membuat tutorial untuk Kaprodi, saya akan lanjutkan dengan membuat tutorial untuk Wakil Dekan 1. Seperti sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya untuk Kaprodi bahwa karena ada perubahan pada aplikasi pendaftaran wisuda yang model baru yang terkoneksi dengan Siakat. Aplikasi pendaftaran wisuda model baru ini cakupannya lebih luas karena melibatkan banyak user di luar kantor pusat. Selama ini kan pendaftaran wisuda hanya yang terlibat langsung untuk menangani itu hanya di kantor pusat. Tapi dengan aplikasi model baru ada keterlibatan dari Kaprodi dan Wakil Dekan. Jadi Kaprodi dan Wakil Dekan memiliki akun untuk masuk dalam aplikasi dan mengapprove atau menginput nama calon wisudawan. Kali ini saya akan jelaskan tentang peran Wakil Dekan 1 dalam aplikasi pendaftaran wisuda ini. Jadi Wakil Dekan 1 perannya adalah mengapprove nama-nama calon wisudawan yang diinput oleh Kaprodi di fakultasnya. Misalnya FKIP ada 18 prodi, maka tugas Wakil Dekan 1 adalah mengapprove. Yang menginput nama adalah Kaprodi, kemudian Wakil Dekan 1 akan mengapprove nama-nama itu. Jadi nama-nama yang sudah di-approve, dia berubah status menjadi eligible atau layak mengikuti wisuda. Sedangkan nama-nama yang tidak di-approve akan menjadi tidak eligible dan tidak layak ikut wisuda. Apabila nama-nama itu mencoba untuk login masuk ke sistem, mencoba untuk memproses berkasnya, maka otomatis sistem akan menolak karena namanya tidak ada atau namanya ada tapi tidak di-approve oleh Wakil Dekan 1. Oke. Langkah pertama adalah masuk ke sistem. Sistem sekarang adalah wisuda.undana.ac.id. Kemudian klik bagian pojok kanan user, login. Nah, sekarang ini saya pakai user dummy. Nanti begitu implementasi kami akan memberikan user yang real ya. Jadi saya memberi contoh Wakil Dekan 1 di FKIP, itu Pak Moses Kopong Token. Username dummy-nya adalah Wakil Dekan. Passwordnya juga sama. Ini akun ini atau username dan password ini dibuat hanya untuk keperluan tutorial atau demo. Nanti pada saat implementasi, username dan passwordnya bukan ini. Oke. Jadi pilih program studi sebagai Wakil Dekan 1, maka itu fakultas. Wakil Dekan 1 FKIP. Klik login. Di bagian pojok kanan atas muncul nama Wakil Dekan 1-nya. Kemudian di bagian sini ya Pak Moses. Di bagian ini adalah nama-nama yang sudah diinput oleh Kaprodi. Pada tutorial sebelumnya Kaprodi yang diambil contoh untuk pembuatan tutorial ini adalah Kaprodi dari Pendidikan Teknik Bangunan Pak Daniel Lemoy. Karena Pak Daniel Kaprodi ini ada di dalam FKIP, maka dia akan muncul di dashboardnya Pak Moses atau Wakil Dekan 1. SK Yudisiumnya seperti ini, sudah diinput oleh Pak Daniel. Periodenya, fisik SK Yudisiumnya juga sudah di-scan, bisa diklik di sini dan dilihat. Kemudian pesertanya 5 orang, tapi 5-5-nya belum di-approve. Jadi tugas Wakil Dekan adalah meng-approve 5-5 ini. Langkahnya adalah klik approve.
Kemudian 5 nama ini yang punya sekarang, 5 nama ini ada dalam satu SK dan semuanya statusnya belum di-approve. Jadi tugas wakil dekan adalah meng-approve. Mungkin dilihat penjelasan di atas bahwa meng-approve di sini adalah memberi status eligible atau tidak eligible. Status awalnya atau status defaultnya semuanya tidak eligible. Jadi nanti Pak WD1 yang menentukan mana yang layak, mana yang tidak layak, atau mana yang eligible, atau yang tidak eligible. Misalnya Pak WD1 menentukan eligible, ini eligible, ini eligible misalnya, ini juga. Tapi yang ini agapitus kita anggap tidak eligible. Kenapa tidak eligible? Apa alasannya? Nanti Pak WD1 bisa ketik alasannya di bagian NIM di sini. Nanti ada muncul satu tombol di sini. Setelah diklik simpan, ya kita coba dulu simpan pilihan. Jadi satu orang yang tidak eligible itu agapitus lelan, tidak eligible. Hanya 4, satu tidak. Simpan pilihan. Maka dia jadi eligible 4, satu tidak eligible. Kita klik lagi. Nah, maka muncul yang tidak eligible ada di sebelah sini. Di sini kita bisa klik, harus memberi alasan mengapa ditolak. Jadi klik tanda tanya ini yang warna merah dan klik alasannya. Misalnya mahasiswa tersebut belum memasukkan skripsi rangkap 5 di fakultas, misalnya seperti itu. Kita kirim. Nah. Jadi alasan penolakannya jelas, ada alasannya. Ya, kalau misalnya katakanlah setelah Pak WD1 mengetik ini, 5 menit kemudian agapitus datang membawa skripsi rangkap 5, maka Pak WD1 bisa langsung mengklik eligible. Sudah eligible karena sudah diserahkan 5 berkas itu. Oke, seperti itu. Kita klik kembali ke halaman utama, klik ini. Oke. Setelah selesai, karena saya asumsikan misalnya FKIP 18 prodi, maka mungkin sekitar 200-an orang dan ada datang dari berbagai prodi. Pak WD1 akan memberi status eligible, tidak eligible untuk semua SK Yudisium. Hasil rekapannya bisa diklik di sini. Ini rekapan akhir nih. Nah, ini sudah. Kita klik kembali dulu. Oke. Klik file ini. Ya, ini bisa dilihat nama-namanya, ini yang tadi sudah eligible tapi satu tidak. Kenapa tidak? Ada di sini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya hanya 5 orang ya mungkin tidak, tapi kalau ada banyak sekitar 200-an, kita perlu tahu mana yang kita kasih eligible, mana yang tidak. Ini dalam MS Word, dalam Excel nanti bisa dikasih ke kakak prodi juga untuk komunikasi dengan Kaprodi bahwa alasan WD1 tidak memberi status eligible karena dia belum memasukkan skripsi rangkap 5. Seperti itu. Oke. Jadi tugas WD1 hanya seperti itu saja. Meng-approve setiap nama yang diketik. WD1 tidak bisa mengetikkan nama. Yang mengetikkan nama adalah Kaprodi. WD1 hanya bertugas meng-approve nama-nama yang diinput oleh Kaprodi. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk keluar dari sistem, klik di bagian nama, klik keluar, seperti ini. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial aplikasi wisuda untuk wakil dekan 1.